Hai teman-teman, saya Lulu Nike. Di video kali ini aku akan share ke bunda-bunda semua nih mengenai jahit perineum nih. Katanya kalau misalnya dijahit abis lahiran itu nanti bakalan balik lagi kayak perawan bisa rapat. Bener gak sih? Semua ceritanya aku rangkum dalam cerita Bunda. Nah, jadi ya ini pengalaman aku sendiri ya bunda-bunda ya. Jadi di sini aku mau share pengalaman aku dan cerita pengalaman aku ini mudah-mudahan bisa bermanfaat buat bunda-bunda semua yang memang sekarang tuh banyak ya mitos-mitos gitu ya. Katanya kalau misalnya lahiran tanpa robekan itu tuh katanya nanti ya jadi nggak perawan lagi, maksudnya ya jadi nggak rapat lagi gitu ya. Terus kalau misalnya kita dijahit, katanya sih mendingan dijahit. Kalau dijahit tuh nanti kita bakalan dapat lagi kayak perawan, katanya kayak gitu. Nah sebenarnya nih bener gak sih kayak gitu? Ternyata itu hanyalah mitos ya bunda-bunda ya. Jadi pengalaman aku ya ketika perineumnya itu sobek dengan robekan sendiri ataupun dengan digunting. Katanya sih kalau digunting memang jahitannya itu lebih rapi. Kalau robek itu memang jahitannya itu ya butuh waktu ya, dan butuh ketelatenan si dokter atau si bidannya dalam menjahit itu ya, karena memang dilihat lagi anatominya seperti apa. Dan kalau dilihat dari anatominya itu ya, anatomi misfi itu atau perineum itu kan sudah ada anatominya sendiri ya. Jadi mereka ya, para nakes gitu ya, bidan ataupun dokter pasti menjahitnya itu ya sesuai dengan anatomi kita, nggak bisa dirapet-rapetin, nggak mungkin dirapet-rapetin gitu. Nah, ada beberapa cara yang bisa bunda lakuin nih kalau misalnya bunda memang pas abis lahiran tuh pengen rapet lagi. Yang pertama itu mungkin bunda bisa coba untuk operasi plastik ya, itu namanya vaginoplasti ya. Jadi bunda-bunda bisa operasi bagian vagina bunda biar rapat lagi gitu kan. Dan tapi itu tuh biayanya mahal banget gitu ya bunda-bunda, biayanya benar-benar mahal. Dan itu mungkin bisa dilakuin buat bunda-bunda yang di luar sana tuh yang mapan, yang memang punya uang berlebih gitu ya, dan pengen mengembalikan gitu kan tubuh bunda secara semula gitu kan. Tapi kalau misalnya bunda-bunda nggak ada uang, maksudnya ya nggak ada budget lah buat apa juga gitu ya, bunda-bunda bisa pakai cara ini, bunda-bunda bisa pakai senam Kegel ya bunda-bunda. Nah jadi waktu itu tuh aku juga pas habis lahiran ya, aku searching mengenai senam Kegel ini. Jadi senam Kegel ini tuh bermanfaat banget untuk melatih otot-otot kita ya, otot-otot di vagina kita terutama, biar ototnya itu kenceng lagi gitu loh bun. Jadi pas kita itu rajin senam Kegel gitu kan, apalagi setiap hari, itu tuh akan membuat otot-otot vagina kita tuh lebih rapat lagi, lebih kembali hampir seperti semula. Dan dengan adanya mitos-mitos tadi tuh, jangan sampai bunda-bunda semua tuh jadi berpikiran bahwa oh ya udah deh mendingan dijahit aja kayak gitu. Jangan sampai berpikiran kayak gitu ya. Jadi itu tuh memang pemikiran-pemikiran yang salah gitu ya. Mungkin bunda-bunda di luar sana yang belum punya anak gitu ya, yang baru hamil terus mau melahirkan dan hamilnya itu anak pertama gitu, mungkin ya bakalan nggak tahu juga sih sama kayak aku gitu ya. Mungkin masih kurang pengetahuannya gitu ya, kayak aku dulu yang pas pertama mau lahiran tuh nggak tahu apa-apa, bahkan aku nggak tahu ya mau divakum aja kayak gimana gitu ya. Jadi waktu itu aku pas lahiran tuh sempat divakum ya, dan itu tuh bagian perineumnya tuh digunting gitu ya, dan dari situ tuh dijahit gitu ya. Dan aku tuh ingat waktu itu memang kata teman-teman aku yang memang udah pernah lahiran gitu ya, katanya mereka bilang gitu ya kalau dijahit tuh katanya lebih rapat. Ternyata enggak, itu hanyalah mitos belaka. Dan menurut aku nih ya, ketika bunda mau senam Kegel, bunda-bunda tuh harus lihat juga nih kondisi bunda-bunda. Jadi setelah pasca lahiran nih bunda, biasanya kan kalau setelah lahiran tuh ada beberapa kondisi yang bunda-bunda itu nggak bisa senam dulu gitu ya. Misalnya yang pertama operasi sesar, itu nggak boleh dulu senam kan, minimal selama 6 bulan. Yang kedua, kalau teman-teman normal gitu kan, teman-teman dalam jangka waktu 2 minggu tuh udah bisa senam tuh ya, udah bisa senam yang ringan-ringan kayak gitu.
Tapi kalau misalnya kayak aku nih, aku tuh waktu itu normal juga, tapi karena di vakum ya, jadi dirobek atau digunting perineumnya, dan itu cukup dalam ya, akhirnya waktu itu tuh ya memang benar-benar berasa sakit dan aku nggak bisa ngapa-ngapain gitu, maksudnya kayak jalan aja tuh benar-benar sakit. Jadi aku memutuskan waktu itu untuk olahraga senam Kegel tuh di usia setelah aku lahiran 2 bulanan ya, aku baru berani. Dan itu juga senam Kegelnya benar-benar yang pelan-pelan banget, karena memang ketika senam Kegel tuh karena melatih otot-otot kita ya bagian bawah, jadi benar-benar rasanya tuh benar-benar keangkat, benar-benar agak sakit dulu tuh pertama tuh pas kita senam Kegel, itu agak sakit, agak nyeri nyelkit gitu ya pas awal-awal. Pokoknya itu tuh terjadi sekitar 1-2 mingguan ya ketika kita senamnya rutin. Nah setelah 2 minggu ke sana gitu kan, itu masih berasa juga sakit gitu kan, cuman nggak sesakit di 2 minggu pertama ya. Nah terus udah gitu kesana-sananya terus aku lakuin selama 6 bulan waktu itu ya, olahraganya itu senam Kegelnya aku lakuin terus, dan akhirnya pun pulih tuh ya. Akhirnya lama-kelamaan karena otot kita udah mengencang dengan sendirinya gitu kayak ketika sering-sering latihan Kegel, maka itu tuh udah nggak berasa apa-apa, nggak berasa sakit lagi. Oh iya, kalau bunda-bunda nih mau latihan Kegel gitu kan, senam Kegel, bunda-bunda juga bisa langsung aja nih searching di YouTube. Itu udah banyak banget sekarang ya cara-cara senam Kegel seperti apa, dari mulai cara senam Kegel yang memang udah pertama banget setelah lahiran itu seperti apa, sampai ke tahap-tahap yang memang lebih susah kayak gitu bunda-bunda. Oke bunda-bunda, itu dia beberapa cerita ya dari aku, mudah-mudahan bunda suka. Buat bunda-bunda yang mau tanya-tanya langsung aja tulis di kolom komentar, dan jangan lupa bunda like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa, semoga bermanfaat.